Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Siti Wulandari. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi seputar globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global yang artinya universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Jadi, globalisasi menurut Watters itu suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi ini memiliki beberapa bentuk seperti globalisasi di bidang budaya, globalisasi di bidang komunikasi, globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi di bidang iptek, globalisasi di bidang transportasi. Nah, untuk globalisasi pada bidang budaya, ini memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Sebagai contoh globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal akan dapat tergeser. Namun, saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokal. Misalnya saja di beberapa kafe berkelas saat ini banyak ditemukan budaya-budaya lokal setempat seperti becak, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu globalisasi pada bidang komunikasi. Nah, komunikasi sendiri ini memiliki arti yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, globalisasi dalam bidang komunikasi ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Contohnya yang paling jelas dan paling sering kita temui yaitu seperti smartphone atau handphone. Yang ketiga itu ada globalisasi bidang ekonomi. Nah, globalisasi di bidang ekonomi ini merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi ini berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas itu apa? Perdagangan bebas itu sistem perdagangan yang luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Ciri-ciri dari globalisasi ekonomi ini yaitu yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan maksimal laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Yang ketiga yaitu memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Lalu yang keempat yaitu menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Yang kedelapan yaitu membuka peluang besar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Yang terakhir yaitu membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Yang selanjutnya yaitu globalisasi di bidang iptek. Iptek sendiri merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utama dari perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman.
Sebagai contoh yaitu mobil internet keliling. Selanjutnya yaitu globalisasi pada bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, globalisasi ini sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha yang melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Sebagai contoh, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya. Nah, adapun faktor yang menyebabkan globalisasi bidang transportasi yaitu yang pertama, manusia menginginkan perubahan. Karena apa? Karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Lalu yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Yang ketiga yaitu perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi ini mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat dunia. Namun di sisi lain globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Nah, bisa kita simpulkan bahwa globalisasi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dan yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Lalu yang terakhir itu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif dari globalisasi, yaitu yang pertama westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi. Yang berikutnya yaitu upaya menghadapi globalisasi budaya. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya ini yaitu yang pertama, kita harus menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya. Yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dan berjaya dengan budayanya. Lalu yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas kemasyarakatan. Upaya menghadapi globalisasi iptek. Nah, dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat mampu bersaing. Yang keempat yaitu selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap bidang teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Nah, jadi ada beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Lalu yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga yaitu menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi.
Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Lalu yang terakhir yaitu mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi ini adalah yang pertama yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga yaitu memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Yang terakhir yaitu upaya menghadapi globalisasi transportasi. Nah, beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi transportasi yaitu yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua yaitu menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Berikut adalah beberapa contoh dari berbagai macam globalisasi pada bidang ekonomi, globalisasi pada bidang transportasi, globalisasi pada bidang komunikasi, globalisasi pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan globalisasi pada bidang budaya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan seputar globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.